Kali ini kita akan bahas mengenai tata nama senyawa kovalen. Jadi untuk tata nama senyawa ion sudah dibahas di video part 1. Nah ini yang part 2 bahas mengenai tata nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen itu terbentuk melalui ikatan kovalen yang terjadi sesama unsur non-logam. Jadi kalau senyawa ion itu logam dan non-logam, nah yang kovalen ini dia unsurnya sesama non-logam, jadi sama-sama bermuatan negatif gitu, atau anionnya ya. Nah kemudian rumus senyawanya bagaimana? Nah di sini rumus senyawa itu mengikuti urutan yang ada di sini. Jadi unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Oke, kalau di senyawa ion kan positif ada negatif tuh. Nah positifnya itu ditulis duluan, baru yang negatif. Nah, karena di senyawa kovalen itu hanya sesama unsur non-logam, jadi sama-sama negatif. Oleh karena itu dia mengikuti aturan yang ini. Dimana misalkan contohnya amonia itu bukan ditulis H3N, tapi NH3. Umumnya seperti itu karena urutannya N disebut dahulu, baru H. Nah, seperti itu. Jadi namanya nanti NH3 bukan H3N. Oke? Contohnya bisa kita lihat di beberapa unsur lainnya juga. Nah, untuk urutan penamaan adalah di mana unsur yang di depan itu diberi nama lebih dahulu dengan nama unsur aslinya, dan di belakang itu mengikuti nama anionnya plus ditambah kata ida. Nah, jika pasangan unsur yang bersenyawa itu lebih dari satu, maka dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunani. Yang mana kalau dia satu namanya mono, kemudian yang dua di, tiga itu tri, empat itu tetra, 5 itu penta, kemudian 6 itu heksa, 7 itu hepta, 8 itu okta, dan 9 itu nona, dan yang terakhir 10 itu untuk yang deka. Indeks 1 itu tidak perlu disebutkan ya, kecuali untuk karbon monoksida. Nah ini ke 10 aja dulu, bisa dicari mungkin untuk yang 11 dan seterusnya. Tapi untuk yang selain 10 biasanya jarang disebutkan dalam soal. Oke, contoh-contoh dari senyawa kovalen itu di sini ada beberapa. Nah, di sini yang CO itu diberi nama karbon monoksida. Awalan mono itu untuk C tidak perlu. Nah, di sini selanjutnya ada CO2 juga, ada karbon dioksida. Kemudian N2O dinitrogen oksida. Jadi untuk C itu tidak diberi kata mono ya. Nah, kata mono itu hanya diberi untuk CO yang ini, karbon monoksida. Untuk senyawa-senyawa lain tidak. Itu pengecualian seperti yang disebutkan tadi. Nah, di sini selanjutnya ada NO. NO nitrogen oksida. Jadi NO ini kan sama-sama satu nih. Ini jumlah atomnya 1, O juga 1. Dan tidak diberi nama mono, tapi langsung biasa saja namanya nitrogen, dan oksigennya ditambahkan dengan kata ida jadi oksida. Nah yang ini kan ada 2 tuh, banyak atom N dalam senyawa N2O ini. Maka N-nya itu diberi awalan di, karena di itu maksudnya 2, nitrogen berarti ada 2 nitrogen, dan oksida gitu. Kemudian selanjutnya N2O3. Nah, untuk yang 2 itu kan di ya, berarti di nitrogen, kemudian 3 itu namanya tri tadi, disebut tri. Jadi di sini di nitrogen trioksida seperti itu. Selanjutnya N2O4 di nitrogen, 4 itu tetra, baru dikasih nama unsurnya atau atomnya, oksigen ditambah kata ida, jadilah dinitrogen tetraoksida. Selanjutnya ada N2O5, namanya dinitrogen pentaoksida, dan CS2
karbon disulfida, bukan monokarbon disulfida ya. Jadi kata mono itu hanya diberikan untuk CO saja tadi, karbon monoksida. Selanjutnya ada CCl4 yang diberi nama karbon tetraklorida. Jadi tetra itu dari 4 ini. 4 namanya tetra kan. Nah, baru 4 itu punyanya si Cl. Jadi Cl itu terdiri dari 4 atom dalam senyawa CCl4 ini. Namanya adalah karbon tetraklorida. Nah, selanjutnya ada senyawa umum. Jadi untuk yang senyawa umum itu biasanya sudah dikenal ya. Jadi tidak mengikuti aturan yang ada di senyawa ion maupun yang kovalen. Contohnya ada H2O, itu bisa diberi nama langsung pakai air saja karena umumnya seperti itu kan. Nah, kemudian NH3 umumnya ini namanya amonia seperti itu. Nah, kemudian untuk CH4 itu biasanya dikenal dengan nama metana. Nah, itu untuk pembahasan mengenai tata nama senyawa kovalen dan senyawa umum. Untuk part 3 nanti akan dibahas mengenai senyawa asam, basa, dan garam.